Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. kita kembali dengan Mas Dharma dari Brebes. Beliau ini masih tetanggaan, Mas ya. Iya, masih benar. Tetanggaan mungkin ada cerita, walaupun tetanggaan pasti ceritanya berbeda, cuman hampir mirip mungkin gitu. Mungkin Mas Dharma ada cerita apa dari Mas Dharma sendiri? Ada cerita sedikit aja ya? Iya, nggak apa-apa, jadi sedikit saja. Cerita tentang pengalaman hidup sedari kecil ya? Iya, Ceritanya gini, gimana Mas? saya kan ibaratnya ya bisa dibilang orang biasa lah. Cuman apa namanya, kakek saya kan kebetulan ya mempunyai kelebihan. Iya. Karena sebagai cucu kan saya ingin belajar lah. Cuman tidak bisa, maksudnya dalam arti setiap kali saya meminta itu pasti disuruhnya nggak boleh pakai tulisan, jadi secara lisan. Oh iya iya ya. Jadi kan karena saya nggak sanggup, ya saya nggak bisa jalanin. Terus kebetulan saya juga kan punya adik bapak saya juga sama punya kelebihan. Saya minta gini, pernah dikasih amalan, cuman nggak saya jalanin karena saya ragu. Ragunya kenapa itu? Ragunya karena di tempat saya kan ada seseorang yang belajar kayak gitu, terus ya gila. Oh, ada yang gila. Sampai meninggal. Jadi saya kan agak-agak takut. Cuma saya masih penasaran, pengen lah belajar. Jadi waktu muda saya sering tanpa seorang guru, tanpa pembimbing, saya sering melakukan karena dengar-dengar kalau orang zaman dulu kan sering melakukan meditasi atau itu apa namanya? Tirakat. Semedi. Semedi. Sering saya lakuin. Iya. Tanpa seorang pembimbing. Iya. Jadi kalau tengah malam saya sering lakuin pada waktu masih bujangan. Tapi itu pakai amalan atau kita ngambil dari siapa? Enggak pakai amalan. Tanpa amalan, cuman waktu yang saya lakuin cuma saya pasrahkan aja. Saya pasrah sama Allah lah. Dan setelah setiap saya melakukan meditasi pasti ada keajaiban. Apa itu? Dalam arti keajaiban itu seperti ada yang mau keluar dari tubuh saya. Cuman karena adanya rasa takut, saya apa namanya dibatalin. Karena semedinya itu. Iya, karena nggak ada seorang pembimbing. Cuman karena rasa penasaran juga, sering saya lakuin juga. Iya. Saya lakuin berulang. Terus habis itu? Habis itu ya karena masih ada rasa takut, karena takutnya gitu kan. Takut kejadian yang enggak. Iya. Jadi akhirnya saya berhenti, terus saya cari-cari lah siapa yang kira-kiranya yang menurut saya bisa gitu. Cuman nggak ketemu-temu. Iya. Pas di dalam kebuntuan saya, karena mencari kesana kesini kan kayaknya nggak ada yang bisa saya pelajari. Iya. Nggak ada seorang guru. Nah, iya. Terus saya ngebatin pas di waktu itu kan saya merenung. Iya. Saya kepengen ditemukan lah sama seseorang yang bisa merubah kehidupan saya agar lebih baik lagi kan. Dengan cara apapun. Terus saya ngebatin, ngebaca doa lah sebisa saya meminta sama Allah. Iya. Saya meminta untuk ditunjukkan siapakah orang tersebut gitu kan. Iya. Ya memang waktunya agak lama. Berapa lama itu Mas? Saya agak lupa sih. Terus saya apa namanya, kok malam kok mimpi ya, mimpi saya ke sesuatu tempat, terus saya melihat ada seseorang berpakaian serba putih sedang duduk. Dan saya kenal tempat itu di mana, dan ternyata di Padepokan ini. Sosok tersebut itu ada di sini. Berjubah gitu. Iya. Terus pada akhirnya
kalau bisa sampai ke sini? Bisa sampai ke sini karena mungkin itu petunjuk menurut saya kan. Iya, petunjuk kan otomatis alamatnya kan kita nggak tahu. Iya. Nah, itu Terus kan dari mana? kita apa namanya, karena saya juga sering lihat YouTube kan, jadi kan waktu itu saya meminta dengan cara apapun agar ditunjukkan. Iya. Kebetulan saya suka lihat YouTube. Iya. Loh, setelah saya lihat YouTube kok kayaknya tempat ini saya Nggak asing. nggak asing gitu kan. Terus dimimpiin lagi, Iya. dimimpiin lagi. Ada beberapa kali mimpi lah. Cuman ya waktu mau ke sini ada berbagai macam kendala lah. Yang akhirnya saya tunggu. Kok semakin saya tunggu untuk datang ke sini kok semakin berat gitu Berat. kan. Jadi saya putuskan, saya beranikan diri untuk datang. Maksa lah. Memaksa untuk segera datang ke Padepokan ini. Dan alhamdulillah diterima. Iya. Ya alhamdulillah gitu. Ya pada waktu itu pertama itu Mas belajar ke sini ya. Yang pas ketemu saya juga itu ya? Iya benar. Oh iya, itu foto. Masih inget sih saya. Masih ada Pak Ustadz Rudi ya? Iya benar. Iya. Nah, habis itu belajar. Tetapi sebelumnya pada waktu sama kakek ya? Itu pernah diajarin itu berkali-kali atau gimana? Kalau sama almarhum kakek saya nggak pernah diajarin. Iya. Cuma seingat saya kalau nggak salah ya, kata-kata kakek itu kamu nyarinya di apa namanya, kalau wilayah sini Jawa Barat. Kalau nggak salah sih suruhnya nyarinya situ. Karena memang nggak disuruh ini itu enggak. Kakek pun nggak ngajarin saya. Iya. Katanya harus nggak usah ditulis, tapi dia pernah mengucapkan kata-kata mantra atau jampe apa, cuman kita nggak bisa nangkep gitu. Pernah. Cuma sayanya nggak bisa nangkep. Iya, nggak bisa ngeresap kan. Biasanya kalau ilmu dulu memang seperti itu. Ketika si guru itu ngucap, kita dengerin. Nah, 3 kali aja. Kalau kita hafal itu berarti nyambung, nyangkut. Nggak boleh diulang lagi. Harus besoknya lagi sampai benar-benar hafal gitu. Memang itu namanya ilmu zaman dulu. Ilmu tersirat nggak bisa ditulis, langsung secara lisan ke lisan gitu. Jadi sampai di sini alhamdulillah berarti Mas ya udah belajar. Mungkin banyak sekali dari segi apa ya, perubahan gimana Mas? Alhamdulillah dari segala perubahannya alhamdulillah. Saya berkat ilmu dari guru bisa apa namanya, bisa dibuat praktek lah, buat apa namanya, untuk mengobati orang atau untuk mengungkap hal-hal yang belum pernah saya ungkapkan. Iya. Bisa alhamdulillah. Bila sudah praktek Mas ya, praktek dan menangani di masyarakatnya seperti itu Mas. Jadi ilmu memang harus dipraktekkan, bukan hanya untuk koleksi semata atau hanya kadang ada orang yang cuman semangat awalnya doang. Jadi awalnya doang semangat kita terus aja didor-dor, tapi kesini setelah ada ujian tantangan kan nggak mungkin kita belajar ilmu itu tidak ada tantangan, sama tidak mungkin. Biasanya banyak ujiannya, malah banyak datang. Tapi kalau kita bisa ngelewatin itu pasti kita ada sesuatu, ada sesuatu nilainya, ada sesuatu ilmu barunya, dan kita nanti bisa naik. Istilahnya naik itu kita ada ketingkatan gitu. Nah, kita bisa ngelewatin ini, insya Allah kita akan kuat. Dan di situ banyak ilmu baru lagi. Terus kita praktek. Tapi kalau kita nggak praktek, ya segitu-segitu aja sih Mas. Kalau misalnya dikasih segini, kita malu atau grogi, kita mau maju mundur lagi itu nggak bakal nambah ilmu itu. Malah justru kita nanti bingung di tengah jalan diterusin enggak ya, ini pasti banyak kebimbangan. Itu pasti banyak yang mengalami. Jadi nanti setelah ini belum selesai, akhirnya kan ini nggak ada kejelasan, ditinggalin, cari baru lagi, jadi nol lagi gitu. Nanti di situ sama seperti lagi nol lagi, ini nggak paham, belum sampai tamat, cari lagi, ya itu nol lagi. Akhirnya ya nggak bisa gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya udahlah, jadi kayak
seperti biasa. Gitu, banyak yang seperti itu, dan saya juga pernah mengalami juga tentunya seperti itu. Sama banyak, namanya masih muda itu pasti banyak godaan yang ini yang harus inilah, karena kan belajar ilmu itu kadang ya suruh puasa, suruh wirid segitu aja. Iya. Jadi nggak dikasih tahu, kita harus memang harus apa ya, mempraktekkan. Ini mempraktekkan itu tadi kita mendapatkan ilmu. Iya. Ketika kita bingung pasti nanti ada sesuatu, misalnya ada sesuatu itu begini mas, praktek kita kan cuman puasa, kalau saya di sini puasa wirid itu doang. Iya. Ketika praktek kita nggak dikasih tahu caranya. Iya. Tetapi dalam situ gimana ini, suruh praktekkan, kita bingung. Iya benar. Aduh, kita melangkah aja gitu. Akhirnya kita nanti timbul muncul, oh harus diginiin nih, giniin. Nah itu ilmu mas. Iya. Kan nggak ada yang ngajarin, tapi lah berpikir ini bayang nggak ya, ini apa keluar nggak jalur syariatnya. Oh enggak, kita pakai. Nah itu ilmu baru. Iya. Nah kita praktek lagi, besoknya beda lagi. Makanya setiap santri sini juga beda-beda, caranya juga beda-beda, karena nggak ada patokan. Yang penting mah di sini dikasih ilmu, di sini gini kita kembangkan. Itu jadi walaupun guru praktek seperti ini, kita nggak harus sama gitu, kita kembangkan lagi ilmu itu supaya nanti bisa maju dan berkembang gitu. Jadi ilmu itu harusnya dipraktekkan, bukan hanya dijadikan koleksi semata, hanya untuk punya yang penting punya gitu kan. Tapi buat apa ilmu banyak juga nggak manfaat, nggak ada berkah barokahnya kan percuma. Lebih baik kita satu, kita fokus, kita selesaikan dan kita amalkan gitu. Itu yang susah itu bukan tentang apa ya, diberikan ilmunya gini ijazah gini, itu gampang. Kalau ijazah itu banyak, tetapi yang susah itu menjalankannya. Itu menjalankan dengan sabar, ketelatenan, keikhlasan, itu yang susah. Karena tidak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu sampai sekian tahun, sekian itu sampai kita nggak ada, kita terus menjalankan, karena itu tujuannya untuk ibadah. Menolong orang itu ibadah ya, selain yang wajib dijalankan ya itu tadi, menolong orang, apalagi untuk dalam keluarga itu pasti butuh ilmu tuh. Nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada ruginya lah intinya mah. Kalau saya, walaupun saya menjual seperti ini untuk investasi ilmu, nggak ada ruginya, pasti nantinya akan berguna. Tergantung kitanya juga sih. Kalau kitanya nggak mempraktekkan ya nggak berguna, sama aja. Walaupun ilmu banyak, kita nggak berani, ya tetap aja mas gitu. Jadi nantinya kita harus berani juga. Berani, ibaratnya ada yang sakit nih, kita diem aja. Kan orang itu nggak tahu kalau Mas Dharmanya nggak belajar nih. Misalnya sakit, aduh, atau kita keanehan, ada cerita, kita diem aja. Nggak bakal, mas, tolong nih. Nggak bakal gitu, mas. Karena kan nggak tahu si orang ini kalau Mas Dharma itu belajar. Itu harusnya kalau ada yang sakit, lagi ada keanehan, ini didetek di medis, nggak ada, cuman kesakitannya. Itu, mas, tugas Mas Dharma, kita datengin aja orang itu. Datengin, kita tawarkan baik-baik, coba saya bantu bu, mudah-mudahan ijabah gitu kan. Nah kita pakai cara-cara yang di sini. Nah terus selebihnya ya kita serahkan kepada Allah gitu. Masalah sembuh atau tidak kan kita bukan jadi urusan kita gitu kan. Yang penting kita amalkan dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan gitu. Kita harus menawarkan diri kepada yang sakit gitu. Bukan kayak kalau orang zaman dulu kan nggak seperti itu, gitu. Beda kalau zaman sekarang. Tapi ini sudah apa ya? Sudah instruksi jadi guru seperti itu. Jadi itu sudah ya, istilahnya udah mendapatkan mandat semuanya itu, bukan hanya kita di sini, semuanya itu sudah seperti itu. Makanya berani. Kalau saya dulu nggak berani karena nggak ada omongan seperti itu. Saya pernah jadi kejadian ada yang sakit nih. Gini, saya tuh tangan itu pengen gerak, tapi kok nggak disuruh-suruh dalam hati ya mas. Ya dalam hati pengen gini, jadi gatel, pengen megang aja. Rasanya batin tuh pengen kayak ketarik, cuman gimana sampai nahan gini. Saya diem aja, kok nggak nyuruh atau itu dalam hati kan. Akhirnya apa?
Ya kalau saya misalkan berpikir seperti ini, masa saya harus nangani nanti dikira pamer atau sombong dalam hati saya. Aduh gimana nih jalan keluarnya? Dibimbang itu, saya pernah seperti itu sering. Sebelum ada kata-kata menawarkan itu saya cepat bimbang karena ketika saya ada yang sakit, masa saya ujuk-ujuk sok hebat, sok sakti lah. Saya takutnya seperti itu, sombong, makanya saya sama diam aja. Tapi batin itu pingin aja, aduh gimana. Nah setelah itu posisi itu ada di Jawa Timur seperti itu. Nah setelah pulang ke sini nggak lama itu ada seperti itu. Aduh kenapa nggak tolong, kata saya. Akhirnya sampai sakit sampai nggak ada, karena itu kan nyesel banget saya itu, asli nyesel karena memang saya masih baru belajar dan tidak tahu. Nah baru kesini baru ada seperti itu, jadi menawarkan diri gitu. Karena orang itu nggak tahu kalau kita belajar, karena orang awam itu nggak bisa melihat mana yang berilmu atau tidak, itu nggak tahu. Kita juga nggak tahu, hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan rasanya gitu. Orang awam nggak tahu karena tidak ada apa semacam ijazah atau apalah yang kelihatan. Kalau di dalam ilmu batin itu nggak ada, memang orang yang ilmu tinggi atau tidak nggak kelihatan, Mas. Itu nggak bakal kelihatan. Kadang orang yang tinggi juga ilmuwan tinggi itu biasa kayak orang biasa aja gitu. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata, karena apa ya, nggak ada ijazah, dan karena tidak bisa, jangan direndahkan juga orang-orang seperti itu. Karena belum tentu kita juga belum tentu lebih baik juga. Itu intinya diamalkan, Mas ya. Mungkin itu aja, Man. Dari saya juga sama seperti itu. Mungkin sama semuanya, mungkin sama. Tapi sekarang udah dibuka untuk menawarkan diri. Itu. Jadi, siap nggak ini? Insya Allah siap. Nah, itu harus siap, Mas. Dalam hal situasi apapun, itu karena memang tugas, kita harus siap. Kecuali kita memang benar-benar tidak bisa bangun, atau sakit parah, itu memang ya nggak bisa kalau lagi sakit gitu, atau memang keperluan yang apa ya, memang benar-benar. Apalagi sakit, kita nggak bisa nunda sih. Kasihan kalau misalnya kita ada yang berobat, nanti dulu aja, nanti keburu inilah. Ya keburu kemana gitu kan. Kalau bisa secepatnya, kalau orang sakit gitu kan, cepatnya kita datangin dan kita tanganin. Ya gitu aja mungkin ya, dari saya. Kita sama-sama belajar bersama dalam hal ilmuwan ini ya. Ya mungkin ada cerita lagi? Cukup? Kayaknya cukup. Dah cukup segitu aja ya. Mudah-mudahan semuanya dari cerita-cerita kita ini bisa mengambil hikmah positifnya gitu ya, dan kita pelajari, kita dalami lagi, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Mungkin cukup untuk malam ini ya. Kita lanjut ngopi bareng. Gitu aja ya Pak Ustadz. Mas-masnya terima kasih telah silaturahmi di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kesini, walaupun ya seperti inilah keadaannya gitu ya. Banyak sekali kekurangan, khususnya dari saya juga banyak kekurangan tentunya. Saya menyadari juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak belajar gitu. Oke gitu aja ya untuk malam ini ya Mas ya. Ustadz. Oke kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.